wasaniyata asyarah. Al-hadiyata asyarah wasaniyata asyarah. Ini bahasa Arab kan? Ini bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita, pembicaraan kita tentang filsafat, ilmu integrasi agama dan sains. Kita akan masuk pada integrasi sains. Integrasi sains itu yang dimaksud adalah epistemologi agama. Epistemologi agama itu apa? Ya, epistemologi kan bicara metodologi, cara dan sebagainya, rumusan atau praktek atau bagaimananya. Ontologi agama itu kan bicara apanya. Epistemologi agama adalah bagaimana prakteknya. Aksiologi agama adalah gunanya, nilai faedah. Ada ini. Epistemologi agama kemudian dirumuskan dalam kaji disebut dengan ilmu thariqah. Apa? Ilmu thariqah. Iya, Duk, benar. Tarik. Oh, bijak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Epistemologi agama. Aspek bagaimana mempraktekkan agama secara tepat. Bagaimana mempraktekkan agama secara tepat sehingga didapatkan nilai guna. Yang kemudian hal ini dirumuskan dalam namanya dalam bahas ilmu agama, ilmu epistemologi agama namanya ilmu thariqah. Jadi ilmu thariqah dengan jamaah thariqah tidak sama, Leo. Ilmu thariqah itu ada 5 kan pilarnya, sebenarnya 4, lalu saya tambah 1. Yang pertama adalah asyariah, istilahnya. Yang kedua adalah at-thariqah. Ketiga adalah al-haqiqah. Kemudian al-iqon. Apa itu syariah? Asyariah. Jadi kalau kita mengkaji filsafat itu selalu apa, baru supaya mikir bagaimana. Apa itu kan ontologis. Apa itu asyariah? Asyariah huwa al-a'mal adz-dzawahir. Al-a'mal adz-dzawahir itulah disebut dengan asyariah. Seluruh pekerjaan yang ada hubungannya dengan zahir. Al-a'mal adz-dzawahir. Al-a'mal adz-dzawahir. Yang kelihatan, semua yang tampak disebut dengan syariah. Nah, syariah itu mesti diagung-agungkan kan, gede-gede no. Misalnya kalau syariah itu dibatasi, misalnya wudu, ya rukun wudunya. Rukun wudunya itu disebut dengan syariah. Bagaimana praktek wudu? Bukan hanya kaifiyah loh ya, bagaimana itu berarti aspek bawatin. Bagaimana kamu menangkap wudu? Ya,
bukan praktek akmal wudu, bukan arkanul wudu, bukan kaifiyah ya. Ilmu thariqah itu mempraktekkan wudu dalam artian maknawi, laku. Jadi bukan gini, itu amal zahir. Wudu berarti rukun wudunya. Bagaimana mempraktekannya? Mempraktekkan wudu dalam arti rukun itu bukan thariqah, itu adalah kaifiyah. Jadi kaifiyah dengan thariqah beda ya. Kalau thariqah itu metodologis, kalau kaifiyah itu ya cara-cara biasa itu loh. Ya. Kalau sudah metodologi ada ilmunya, ada parameternya. Itu sudah mendalam. Tapi kalau kaifiyah itu ya, kaifiyah itu apa? Kaifiyah itu ijra'u ta'lim misalnya. Nah, ada metodologi taklim beda lagi kan? Metodologi taklim itu harus melalui berbagai uji. Metode namanya, ada strategi di dalamnya, kemudian ada evaluasi. Tapi kalau kaifiyah ya pokok jalan aja. Maka kaifiyatus shalah dengan thariqatus shalah berbeda. Kalau kaifiyatus shalah itu az-zawahir, kalau thariqatus shalah itu al-bawatin. Kalau ini al-a'mal al-bawatin atau al-batinah. Al-a'mal al-bawatin. Batin itu jamaknya apa? Bawatin apa? Batinun, bawatin ya? Betul ya? Betul nggak? Sighahnya muntahal jumu apa? Bawatin apa bawatin? Kan dari batinun. Ya toh? Al-batin, bawatin. Dia bukan barang gitu loh. Loh, kan diajari kayak gitu-gitu di bahasa Arab itu. Bagaimana membentuk, bukan membentuk. Dunal ya na'am. Tergantung yang dijamakkan apa kan gitu kan. Udah itu natruk kelas. Itu bagianmu. Saya sudah tak tinggalkan gitu-gitu itu sudah digunakan itu. Kalau kamu kan dikaji. Lalu al-haqiqah. Apa al-haqiqah? Itu aspek subjektif, aksiologik. Kalau syariah itu al-amal al-zawahir, thariqah itu al-amal al-bawatin, haqiqah itu menyata diri, tahqiq, menangkap nilai, merasakan. Misalnya kalau sholat misalnya, syariah itu sholat misalnya, kan syariah itu banyak. Pokoknya ada semua pembahasan itu ada aspek syariah, ada aspek thariqah, ada aspek haqiqah, ada aspek ikon, itu namanya epistemologi agama. Artinya apa? Hendaknya kalau kita praktek agama itu dalam totalitas kerangka ini. Epistemologi agama itu pilarnya 4 ini syariah. Bagaimana kita memperlakukan agama? Pertama, ada syariah agama itu. Apa itu? Ya, seluruh agama di dunia itu punya ritus-ritus keagamaan yang disebut dengan ritualistik. Ya toh? Semua agama itu punya ritus-ritus keagamaan yang disebut dengan aspek al-ibadat atau ritualistik. Kalau dalam Islam kan 7 jumlahnya. Taharah, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan udhiyah. Ya, itu namanya ritualistik. Ini udah paten dari sono. Udah paten dari pembawa agama, penyebar agama. Dalam hal ini adalah Muhammad Rasulullah. Rasulullah punya aturan-aturan yang disebut dengan ritualistik.
yang kita kategorikan. Yang siapa yang mengkategorikan ritualistik? Ya ulama, bukan beliau. Jadi perilaku beliau dikaji oleh para mu'arikh, para pengkaji agama, para penganut, lalu dikaji. Kalau gitu ada ritualistik agama. Maka dalam kaji agama itu selalu ada aspek ritualistik, ada aspek sosialistik. Apapun agama, hanya penekanannya beda-beda. C.Y. Eglak dan Arstak itu dalam bukunya The Relation and Sustain Intention itu pembagi agama itu, ajaran agama ada 5 kan. Yang pertama aspek al-aqlu ad-dini. Al-aqlu ad-dini, intelektualitas. Yang kedua adalah al-ibadat. Yang ketiga adalah asy'ur ad-dini. Yang keempat adalah al-aqidah. Kemudian yang kelima adalah al-muamalah. Yang pertama ritual, lalu intelektual nih. Intelektual, ritual, mistikal ya. Lalu akidah, sosial. Semua agama punya aspek ini. Hanya saja penekannya beda-beda. Kalau Islam misalnya aspek intelektualitas dan sosialitasnya misalnya. Kalau Buddha misalnya pada aspek mistiknya misalnya. Mistik misalnya loh. Kalau Katolik misalnya ritusnya, ya. Jadi di Katolik itu benar-benar ritus itu diopeni betul. Kalau di kita kan beraneka ragam ya. Kalau di Katolik itu benar-benar dari Vatikan ini udah sampai pada gereja di paling bawah itu ini. Kalau di kita kan dibebaskan. Muhammadiyah NU aja beda ya. Sunni Syi'i beda, ada lagi Islam apa gitu, macam-macam kan. Ada Islam waktu telu di misalnya di mana? Islam waktu telu itu di NTB misalnya. Kenapa Islam waktu telu? Karena sholatnya hanya 3. Maghrib, Isya, subuh. Zuhur, Asar itu waktunya kerja nggak sholatnya. Katanya saya dulu Sunan Giri waktu berdakwah di sana pas malam itu loh datangnya, sehingga siang nggak sempat ngaji. Jadi kalau kita bicara epistemologi agama atau ilmu thariqah, itu pilarnya 5 itu mesti ada. Asy-syari'ah, at-thariqah, al-haqiqah. Ma'rifah kurang 1. Kok diam aja tuh kamu? Mana penghapusnya? Tisu. Kurang 1. Ma'rifah. Kekenyangan. Makan kekenyangan nggak pakai concern. Al-ma'rifah ya. Kemudian al-iqon. Apa nulis ya? Nah ini. Ada 5. Syariah itu ontologik, thariqah itu epistemologik, hakikoh itu aksiologik. Nah, kalau berhenti di sini dianggap belum beragama secara totalite. Beragama totalite itu adalah manakala memenuhi 5 syarat itu, yaitu ma'rifah dan iqon. Kalau sekedar sholat saja misalnya, sholat terus sholat saja itu, tapi tidak menimbulkan kesadaran sholat itu, ma'rifah, apa itu? Bahwa kita ini adalah manusia yang dicipta oleh Allah, lalu menimbulkan keyakinan, maka itu tidak. Belum agama. Nah, ini rukun epistemologi agama. Sholatnya kewenceng ya misalnya.
Ini pernah saya sampaikan belum tuh? Belum ya? Baik. Syariah itu simbolnya Muhammad. Ya kalau agama kita lah di sini agama itu Islam maksudnya. Baik, saya masuk berikutnya. Hapusin dok, leh. Hapus semua aja. Nah. Panas ruangannya. Enakan di outdoor ya. Kalau panas gini. Ya. Saya tadi malam buat itu semacam story, coba buka. Oh, nggak bisa buka ya kamu ya. Ini nggak bisa dilayarkan ya. Simbolnya Muhammad. Syariah itu simbolnya Muhammad. Syariah itu zahir kan? Simbolnya Muhammad. Muhammad ini syariah. Yang 48 berapa itu? Dua 829 betul ya. Lalu Mahmud ya,